Nah itu jawabannya sebenarnya antara ya sudah biarkan saja, nah, gampangnya gitu. Tapi untuk katakanlah misalnya gini, ketika data kita bocor dan itu makanya tadi saya jelaskan data umum dan data spesifik. Ketika data spesifik sudah bocor, ya sudah itu untuk sementara waktu abaikan saja dengan catatan itu jadikan itu pengalaman nanti ketika kita menggunakan katakanlah sosmed ataupun gadget kita lebih bijak dalam menggunakannya. Misalnya gunakan autentifikasi dengan 2 langkah dengan verifikasi OTP itu, bisa juga dengan tidak menyebarkan, tidak nyata status. Biasanya kan ada yang flexing nih, ada yang flexing, terus ada yang sambatan online, nah ada yang curhat yang kurang baik di medsos, yang kadang-kadang itu menjadikan mengumbar aib ya. Katakanlah misalnya saya sakit ini tolong bantuan dan lain sebagainya. Itu akhirnya orang tahu oh dia ini sakit ini gitu. Termasuk untuk kekayaan juga. Saya habis beli mobil 1M. Nah, berarti kan oh dia orang kaya ini. Jadi dia akan menjadi sasaran serangan berikutnya. Jadi lebih baik bijak dalam bermedsos dan data yang sudah hilang itu dijadikan untuk evaluasi ke depan bagi masing-masing pengguna medsos. Terima kasih. Begitu Pak Satria, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua ya. Oke Ibu, ada pertanyaan kedua nih ternyata langsung ke Pak Ismanto, tapi 2 orang nggak apa-apa Pak Ismanto. Oh boleh. Aman, nggak apa-apa. Aman ya Pak, karena 2 lebih baik, 1 kebanyakan ya Pak. 1 kebanyakan. 1 kekurangan, 3 kebanyakan ya Pak. Ini pertanyaan spesial untuk Bapak Ismanu. Oke siap. Ini pertanyaannya dari Wakidatul Alia, masih tetap perempuan Pak Ismanu ya. Siap. Apa yang dilakukan ini jika kita mengalami pelanggaran data pribadi Bapak? Oke, Mbak Elia, pertanyaannya terima kasih. Jadi ketika kita terjadi pelanggaran data, yang jelas kita itu pastikan dulu pelanggaran datanya di platform mana. Ini yang perlu dipahami. Jadi ketika itu pelanggarannya misal di media sosial Facebook. Nah ketika di situ data kita itu ada yang hilang, tadi disampaikan oleh Mas Satria juga, ataupun di situ data kita disalahgunakan, maka kita itu bisa melaporkan akun tersebut yang menggunakan data kita. Di situ nanti kita bisa membuat screenshot lalu dikirimkan kepada customer service-nya dari media sosial tersebut. Ini langkah pertama. Langkah keduanya yang perlu dipahami, kita bisa melakukan komunikasi kepada yang bersangkutan. Jadi kita tabayun, kenapa sih kok data saya yang jenengan gunakan? Nah, tujuannya apa? Karena di bawah meja kekeluargaan itu lebih baik daripada kita itu istilahnya mengangkat di atas meja. Ini yang terpenting, karena kekeluargaan akhirnya apa? Di situ ada komunikasi 2 arah bagaimana menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Tetapi kalau itu ternyata tetap tidak selesai, maka kita bisa melaporkan nih tindakan itu kepada pihak yang berwajib gitu. Cuman prosesnya agak panjang karena urusan pelanggaran di dunia digital itu tetap terpusat dulu, nanti setelah itu melalui proses registrasi selesai baru nanti turun ke masing-masing daerah atau wilayahnya. Jadi seperti itu. Seperti itu Mbak Rini. Ya, ternyata bisa dengan formal dan non formal. Yes, betul. Oke, baik. Karena kan jelas nih orang lain ya. Iya. Betul. Iya. Pertanyaan ketiga, baik, pertanyaan terakhir untuk Bapak Ismanu. Ini dari Ernest Almanatania. Ini ada Kak Ernest. Apa saja aturan dan juga etika yang perlu dipatuhi saat menggunakan media digital, Bapak? Oke, terima kasih Kak Ernest. Kita bicara digital etik ya. Digital etik di ruang digital itu yang perlu kita pahami adalah kita kedepankan bahwasannya media sosial itu adalah cerminan kita di ruang digital. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga apa? Ketika kita itu menjadi landasannya adalah hal tersebut, maka kita juga akan menata kaitannya dengan perilaku. Yang pertama adalah kita harus paham dulu dengan siapa kita berinteraksi. Ketika itu kita berada di ruang digital, seyogianya adalah kita sudah masuk ke area publik. Jadi segala apapun yang kita posting jangan sampai kita itu menimbulkan persepsi yang lain. Jadi posting yang jelas, jangan menimbulkan persepsi-persepsi yang lain.
Ini kaitannya dengan narasi. Karena ibaratnya adalah jemarimu adalah harimaumu. Ini yang perlu dipahami. Terus yang kedua, bahwasanya ketika kita di ruang digital, jangan sampai kita itu gampang jemari kita itu memberikan komentar. Ini secara teknikal aja ya. Memberikan komentar atau meneruskan ataupun melakukan like terhadap konten-konten yang negatif. Karena kenapa? Ketika kita itu berinteraksi dengan komen negatif atau konten negatif di ruang digital, itu nanti akan memengaruhi algoritma dari media sosial kita. Jadi ketika kita itu nanti berinteraksi, maka itu nanti akan muncul saran-saran konten yang sejenis kaitannya dengan konten tersebut. Ini yang perlu dipahami. Terus etika yang paling akhir, pastikan bahwasannya kita tetap menjaga norma yang ada dan perilaku yang sama di ruang digital maupun di ruang nyata. Karena di situ adalah suatu hal yang sama, bukan beda topeng, bukan. Tetapi kita hidup di ruang yang sama. Dampaknya di ruang digital nanti kembali ke kita, di ruang nyata nanti juga larinya ke ruang digital. Ini yang perlu dipahami. Seperti itu Mbak Riri dan Mbak Ernest, Kak Ernest ya. Kak Ernest. Iya, seperti itu. Bisa Iya. Bu? Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya luar biasa ya, kepada Mbak Suprihatina, kepada Mbak Wakidatu Alia dan Mbak Ernest Natania. Jadi intinya kita tuh memang betul-betul harus menjaga data pribadi kita dalam dunia digital supaya kita selamat, dan jangan lupa tetap ada etika yang harus kita jalankan di dunia digital, karena sebenarnya di dunia digital dan di dunia nyata tuh sama. Kadang-kadang kita lupa di dunia digital, kita pikir kita hanya ada diri kita sendiri, padahal di situ juga banyak yang melihat aktivitas kita. Paling tidak seperti itu, sehingga data pribadi kita jadi selamat dan kita bisa manfaatkan lebih optimal, tidak berurusan dengan hukum-hukum, terutama dengan undang-undang ITE. Itu semoga teman-teman di Gifriends di Ponorogo makin cakep digital bersama kita malam ini. Iya, benar sekali. Terima Silakan, Mbak kasih. Riri. Itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh pembicara kita. Semoga jawaban tersebut dapat mewakili pertanyaan seluruh DigiFriend di Indonesia. Baik, sebelum menutup talk show sore menjelang malam ini, saya akan mengingatkan kembali untuk teman-teman DigiFriend, ini bisa kunjungi websitenya di literasidigital.id, follow Instagram di @literasidigitalkominfo, bisa kunjungi teman-teman Facebooknya di facebook.com/literasidigitalkominfo, dan juga teman-teman bisa kunjungi kanal YouTube di @literasidigitalkominfo. Makin cakap digital, literasi digital Kominfo. Baik, Kak Ari, kita saatnya untuk bisa berfoto bersama. Iya, tapi sebelumnya saya tadi lupa loh. Apa mau itu? Terima kasih ya kepada Iya. narasumber kita yang luar biasa. Iya. Kepada Bapak Dr. Hewan Hasabto Jatmiko Ciptoraharjo MM, Kadis Kominfo Kabupaten Ponorogo. Kemudian narasumber kedua Bapak Satria Putra Negara, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo. Terima kasih Pak Satria. Juga kepada Pak Muhammad Ismanu Roziki, SPDMkom, Direktur Sigma Tulungagung, untuk materi-materi dari para narasumber yang luar biasa. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong yang ada di alun-alun Ponorogo untuk pemateri kita dan juga Ibu moderator yang luar biasa. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu sekali